nih, kan kemarin kalau misalkan menurut rencana kita akan melakukan sesi coaching kan. Nah, kira-kira nih apakah Ibu udah siap untuk melakukannya? Insya Allah, saya sudah siap. Oke. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan sesi coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu, saya akan bertanya kepada Ibu. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari sesi coachingnya yang akan dilakukan. Nah, Baik, Bu. oke. Jadi gini, poin yang akan diamati yang pertama itu dari sesi coaching, coachingnya atau percakapannya sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian di sini yang harus kita ketahui bersama, alur kita sendiri kan ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan juga yang terakhir ada tanggung jawab nih dari beberapa poin-poinnya tadi. Nah, ketika kita nanti akan melakukan coaching, saya akan mengamati apakah ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alurnya atau belum. Kemudian di sini prinsip coaching sendiri kan itu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi dari coach, dan yang terakhir yaitu membuat kompetensi inti dari coach yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kan kompetensinya adalah kehadiran penuh. Kemudian adanya yang perlu diperhatikan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mengajukan pertanyaan secara aktif. Nah, apakah kira-kira dari penjelasan tadi sudah jelas? Sudah, Bu. Saya sudah sangat jelas. Nanti pada saat melakukan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Tentunya juga akan menerapkan prinsip dan kompetensi dalam coaching ini. Jadi saya rasa sudah sangat jelas penjelasan dari Bu Rahma. Ya, nah baik. Nah, saya akan melanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Nah, yang ketika kita akan mengembangkan kompetensi di sini, kira-kira mana yang mau Ibu untuk kembangkan gitu? Saya berharap di sini ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Nah, terus di sini baik ya, saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Kemudian bagian mana yang akan kita fokuskan dalam observasinya? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah mencatat beberapa hal tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Oke. Dan terus di sini kira-kira ada nggak harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya tentunya dari observasi yang akan kita lakukan saat ini adalah memberikan umpan balik yang membangun tentunya untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, ya. Baik ya, berarti kalau misalkan di sini untuk sesi percakapan kita akhiri ya. Terima kasih banyak Bu Eva atas waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bu Eva? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Sepertinya ada yang ingin didiskusikan ya Bu hari ini. Betul Bu, ada permasalahan pembelajaran di kelas saya. Siswa saya itu melalui penurunan pembelajaran dalam mata pelajaran IPAS nih. Saya melihat mereka itu kesulitan dalam menghadapi pembelajaran sehingga hasil kerja pun menjadi menurun. Jadi tujuan saya ingin berdiskusi dengan Ibu yaitu agar saya bisa mendapatkan solusi supaya bisa meningkatkan hasil kerja siswa saya Bu. Oh begitu ya. Jadi Ibu merasa bahwa pembelajaran IPAS yang sudah Ibu berikan pada siswa Ibu di kelas itu
menarik dan siswa sulit untuk memahami pembelajaran IPAS tersebut ya Bu. Iya betul Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu berpikir bahwa pembelajaran yang Ibu berikan itu tidak menarik? Karena siswa saya terlihat tidak bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajarannya Bu. Mereka itu tidak tertarik dan cenderung pasif dalam belajarnya. Baik, karena mereka terlihat pasif dan tidak tertarik mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan, lalu hal apa yang mendasari Ibu beranggapan bahwa siswa-siswi Ibu ini sulit untuk memahami pembelajaran IPAS tersebut? Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian pada saat saya memberikan evaluasi pembelajaran, jarang sekali mereka mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi nilai evaluasi mereka kurang memuaskan ya bagi Ibu, serta mereka selalu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di kelas. Iya benar Bu. Karena itu saya ingin meningkatkan hasil belajar mereka Bu. Kira-kira nih apa yang semestinya Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar mereka? Pertama, saya akan memperbaiki pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Jika siswa sudah antusias, maka mereka pun menjadi tertantang dan konsentrasi dalam belajarnya. Nah, benar sekali Bu itu. Kemudian apakah Ibu pernah melakukan pembelajaran IPAS yang menarik selama ini sehingga antusiasme siswa Ibu menjadi lebih bagus? Pernah Bu, saya pernah melakukan praktek pembuktian sifat-sifat cahaya dalam proses pembelajaran saya. Di situ saya menyediakan berbagai media. Saya juga mengajak mereka untuk melakukan pembuktiannya di luar. Nah, pada saat itu semua pandangan tertuju pada praktek yang dikerjakan dan mereka pun terlihat senang mengikuti pembelajaran ini. Bagaimana dengan pemahaman siswanya Bu setelah melakukan pembelajaran yang demikian? Saya lihat pada saat itu mereka mampu memberikan kesimpulan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya tersebut dari prakteknya itu. Dan alhamdulillah ketika saya memberikan evaluasi pembelajaran, sebagian besar dari mereka mendapatkan hasil yang lumayan bagus juga Bu. Baik Bu, jadi dengan melakukan praktek pembuktian itu minat belajar siswa-siswi Ibu jadi lebih meningkat ya Bu, sehingga mereka menjadi lebih fokus dalam belajar dan hasilnya siswa Ibu mampu mengerjakan evaluasi dengan baik. Betul begitu Bu? Benar sekali Bu. Nah, apakah ada hambatan nih bagi Ibu dalam melakukan proses pembelajaran yang seperti tadi? Nah, ini yang saya pikirkan Ibu. Jadi menurut saya pembelajaran IPAS ini banyak membutuhkan media yang terbuka. Sementara sekolah saya itu memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber belajar Bu. Oh begitu. Memang sulit ya Bu jika fasilitas dan sumber belajar kita terbatas. Namun, pernahkah dalam hati Ibu melakukan sesuatu untuk mengatasi keterbatasan fasilitas tersebut? Saya melibatkan siswanya untuk membawa alat atau media yang dibutuhkan ya sekiranya di rumah. Kemudian juga saya mencoba untuk membandingkan medianya dengan media yang sederhana. Nah, hebat sekali Bu itu. Di balik keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah, Ibu tidak mematahkan semangat untuk bisa berpikir inovatif agar bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Salut saya dengan Ibu. Terima kasih Bu. Kemudian itu sehingga membuat saya menjadi tertantang Bu ketika saya ingin menghadirkan media pembelajaran bagi teman-teman saya. Tadi saya dengan Ibu mengatakan bahwa pembelajaran IPAS itu perlu banyak media dan praktek, begitu ya Bu? Benar Bu. Jadi pembelajaran yang harus disajikan agar dapat meningkatkan antusias belajar siswa itu sehingga akan menjadikan mereka mudah dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran yang Ibu berikan itu yang seperti apa Bu? Jadi saya harus banyak menyajikan pembelajaran yang bersifat real dengan menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang sesuai sehingga siswa saya dapat lebih fokus dan lebih mudah memahami pembelajaran. Nah, benar sekali Bu. Jadi apa nih rencana Ibu untuk menyajikan pembelajaran yang demikian tadi?
akan merencanakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, eh, misalnya contohnya dengan menggunakan metode pembelajaran PBL misalnya, atau saya juga bisa menggunakan media pembelajaran untuk memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran. Saya juga akan sesekali mengajak mereka untuk belajar di luar jika dibutuhkan. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Hebat sekali ide Ibu. Lalu, apa ada orang yang Ibu butuhkan bantuannya agar Ibu dapat mudah merancang pembelajaran yang demikian? Ada Bu, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah agar fasilitas dan sumber belajar itu dilengkapi. Kemudian saya juga akan meminta bantuan guru kelas 6 karena pada waktu itu saya pernah melihat kelas 6 pernah melakukan pembelajaran eksperimen. Baik, bagaimana Ibu melihat keberhasilan pencapaian belajar Ibu setelah melakukan pembelajaran yang sudah dirancang tersebut? Jika siswa saya terlihat antusias dalam belajarnya, saya akan mencoba untuk menggunakan lomba refleksi untuk siswa. Dan ketika sebagian siswa saya sudah bisa mencapai 70% melalui KKN, itu sudah dapat melihat perubahan dari proses belajarnya selesai. Wah, hebat sekali nih Bu. Refleksi pembelajaran itu sangat penting sekali tentunya ya Bu. Alhamdulillah Ibu sudah mampu merencanakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi di kelas. Kemudian lalu kira-kira kapan ya Ibu akan memulainya? Insya Allah minggu depan saya akan mencoba merancang beberapa kelas. Saya juga akan meminta bantuan kepada guru senam untuk merevisi guru ajar saya. Kemudian pada saat rapat nanti, saya juga akan mengajukan media atau sumber belajar kepada kepala sekolah saya. Semoga beliau dapat merealisasikannya. Amin. Mudah-mudahan ya Bu, semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam prosesnya nanti. Mungkin saya akan bertanya lagi kepada Ibu mengenai hasil dari pelaksanaan yang Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya Ibu Santi. Saya akhiri kegiatan diskusi pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eva, tadi yang saya lihat itu coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik sekali, kemudian itu sudah berjalan dengan sangat lancar. Nah, kira-kira nih gimana perasaannya Ibu setelah Ibu melakukan proses coaching? Saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia sekali tentunya sudah bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan yang dialami dengan Koci dapat terselesaikan dengan baik. Oke, nah di sini kalau merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Pada saat proses coaching tadi saya merasa sudah fokus, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Nah, terus di sini kalau misalkan berarti secara tidak langsung sudah tercapai ya tujuan pengembangan yang Ibu harapkan gitu. Menurut saya sudah Bu. Nah, baik ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya lakukan pada sesi coaching tadi. Yang pertama itu berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian di sini Ibu juga sudah melakukan sesi coaching dengan sangat baik, dimana di sini tadi alur cerita sudah terlihat, kemudian Ibu menanyakan tujuan proses coaching sendiri, menanyakan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, merencanakan aksinya, kemudian nanti setelah itu Ibu bertanggung jawab untuk melaksanakan permasalahan yang tadi sudah dilakukan dan juga menjalankan apa yang akan dilakukan pada rencana aksi tadi. Nah, terus di sini Ibu juga menerapkan prinsip dalam coaching yang dimana tadi saya lihat Ibu fokus dengan metode coaching, artinya Ibu fokus kepada coachingnya. Di situ Ibu melakukan kesadaran penuh dengan memberikan perhatian penuh kepada coaching. Kemudian Ibu juga mendengar
sudah berbobot dan juga itu menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Seperti itu Ibu. Baik Bu, Alhamdulillah, terima kasih atas umpan baliknya. Saya merasa lega karena penilaian dari Ibu itu sudah sesuai dengan harapan saya. Ya, terima kasih banyak ya.